Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahmat Khalifa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan gadis call center yang terjadi di bulan ini, yang baru-baru ini, tepatnya di kota Semarang. Seperti apa kronologinya dan seperti apa kasusnya? Mari kita kupas sampai tuntas. Seorang wanita bernama Robiatul Adawiyah yang berusia 28 tahun ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam kamar kosnya yang berada di Petarongan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban ditemukan pada hari Jumat 18 Oktober 2024. Korban merupakan warga asal Grobongan yang sehari-hari bekerja sebagai call center di salah satu bank yang ada di Semarang. Aksi pembunuhan ini terbilang dilakukan sangat cepat, yakni 6 menit, dan ternyata sudah direncanakan dengan segitu matang oleh si pelaku ini. Malam itu, Jumat 18 Oktober 2024, suasana di kawasan Petarongan, Semarang Selatan terasa sunyi. Waktu menunjukkan hampir tengah malam ketika seorang pria berpakaian kaos hitam tiba di Masjid Istiqomah. Mengendarai motornya, pria tersebut memarkirkan kendaraannya dengan tenang di seberang kos-kosan tempat tinggal Robiatul Adawiyah ini. Wanita muda yang berusia 28 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai petugas call center. Pria itu mengamati sekitar, lalu perlahan bergerak menuju pagar setinggi 5 meter yang berada di samping bangunan kosong sebelah kos-kosan Robiatul. Dengan cekatan, pria itu memanjat pagar, lalu melompat ke balkon lantai 2, tempat kamar Robiatul berada atau si korban ini. Tak ada suara yang mencurigakan, dan tak seorang pun menyadari kehadirannya. Waktu menunjukkan pukul 23:57 waktu Indonesia Barat. Saat pria itu berhasil mencapai kamar korban, hanya dalam hitungan detik, dia masuk mendekati Robiatul dan melakukan serangkaian serangan brutal. Dengan pisau di tangannya, pelaku menghujamkan tusukan ke lengan dan pinggang Robiatul. Semuanya mengarah ke sisi kiri tubuhnya. Darah mulai membasahi lantai. Dan dalam sekejap, pelaku sudah melangkah mundur, meninggalkan korban melalui rute yang sama, yaitu ia kembali ke balkon, melompati pagar, dan bergegas menaiki motornya, menghilang ke arah timur, tepat pukul 00.03 WIB. Aksi keji ini hanya berlangsung sekitar 6 menit, yakni 23:57 WIB sampai dengan 00.03 WIB. Terekam dalam CCTV yang diam-diam mengawasi setiap pergerakannya. Sementara itu, beberapa tetangga kos Robiatul terjaga atau terbangun karena suara gaduh dari kamarnya. Salah seorang saksi mencoba memeriksa keadaan dan terkejut melihat sosok pria keluar dari kamar Robiatul atau si korban ini sambil membawa pisau. Takut dan panik, ia segera kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, dan dengan gemetar ia menghubungi pemilik kos, ambulan, serta polisi. Ketika pemilik kos, yaitu Faisal Setio, tiba di kamar Robiatul, ia menemukan tubuh Robiatul yang sudah tak bernyawa, terbaring tengkurap dengan luka tusukan di tubuhnya. Seorang saksi menyebut sempat melihat pria mencurigakan yang mondar-mandir di sekitar lokasi sebelum kejadian, menunjukkan seolah ia sudah hafal betul seluk-beluk kos tersebut. Sementara pihak kepolisian melakukan penyelidikan, dugaan pun menguat bahwa pelaku bukan orang asing bagi korban.
melainkan adalah orang terdekat korban. Oke geng, jadi itu untuk kronologinya, penyebab kenapa alur cerita dia dibunuh di kos-kosannya itu. Bayangin aja cuma 6 menit coy, cuma 6 menit. Dan ini dia udah, kayaknya pelakunya dia udah bener-bener mateng ya, dia udah rencanain pembunuhan ini udah bener-bener sangat mateng. Cuma butuh waktu 6 menit dia berhasil menghilangkan nyawa seorang wanita. Ini untuk kronologinya, dan untuk penangkapan pelaku saya udah dapat informasinya juga. Mari kita bahas. Penangkapan si pelaku. Pada Selasa dini hari, petugas gabungan dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang mengendap menuju sebuah rumah di Banyumanik, Kota Semarang. Setelah beberapa hari pencarian, mereka berhasil melacak pelarian pria yang bernama Muhammad Adi Nugroho yang berusianya itu sama, yaitu 28 tahun seperti korban si Rodiatul Adawiyah ini. Muhammad Adi Nugroho ini adalah pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan sadis terhadap pacarnya, yaitu Robiatul Adawiyah, seorang gadis yang bekerja sebagai call center di sebuah bank di Semarang. Dalam hitungan menit, pukul 04.00 WIB, tersangka pun dibekuk tanpa perlawanan di rumah saudaranya, geng. Penyelidikan mengungkap sisi kelam hubungan antara Adi dan Robiatul yang bermula pada Januari 2024. Oke, jadi mereka ini pacaran kurang lebih udah 10 bulan ya, terhitung dari Januari 2024 dan sampai dengan Oktober 2024. Oke, lanjut. Di balik kedekatan mereka, Adi ternyata menyimpan bara cemburu. Ia kerap melihat media sosial Robiatul melalui akun palsunya. Semakin mencurigainya, perasaan ini memuncak saat Adi mengetahui Robiatul sempat terlihat bersama pria lain pada malam sebelum pembunuhan itu terjadi. Dalam dendam yang membara, Adi merencanakan pembunuhan itu dengan matang. Dia menyelinap ke kos Robiatul, memanjat pagar dan naik ke balkon di lantai 2 sebelum menyerang secara brutal dengan pisau. Robiatul menderita luka parah. Tusukan pisau yang dilancarkan si pelaku ini menembus organ vital korban seperti paru-paru, hati, dan ginjal. Luka-luka di tubuhnya mengungkap betapa kejinya serangan itu. Sebuah tusukan di bagian dada kiri bahkan mencapai kedalaman 20 cm, mematahkan tulang iga serta merusak organ dalamnya. Astagfirullah. Adi pun tak menyangkal perbuatannya. Dalam pengakuannya, dia menjelaskan bahwa semalam itu ia melihat Robiatul diantar oleh seorang pria ke kosnya. Dengan emosi yang memuncak, ia menunggu Robiatul masuk ke kamar sebelum menyusulnya dan langsung menyerang, menusuk perutnya dan melanjutkan serangan membabi buta. Bahkan si pelaku ini sempat ditanya tuh, dia bilangnya kayak gini, "Saya langsung tusuk perutnya dan saya membabi buta, sempat siuman, saya tusuk lagi sekali dan pergi," ujar Adi tanpa penyesalan. Kini Muhammad Adi Nugroho menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Di balik jeruji, pria yang diliputi api cemburu itu harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Sementara keluarga Robiatul harus merelakan kepergiannya dalam tragedi yang begitu memilukan, geng. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan ya betapa kejamnya si pelaku dalam menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Dan semoga aja si pelaku ini dia dikasih hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Dan semoga korban husnul khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga korban diberi ketabahan, kesabaran serta keikhlasan atas kepergian korban.
Semoga kedepannya tidak ada kasus lagi seperti ini, dan terima kasih juga kepada Kepolisian Semarang yang benar-benar menangani kasus ini dengan cepat. Dan untuk teman-teman atau saudara-saudara semua, mungkin ada kurang jelas dalam video pembahasan saya kali ini. Mungkin bisa ada yang punya informasi atau tambahan, masukan, saran, bisa langsung di kolom komentar. Next, mungkin ada lagi yang kita bahas. Silakan teman-teman, barangkali ada kasus yang mau dibahas, langsung aja di kolom komentar.